Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Laili Fauziah dengan NIM 208304071. Di sini saya akan melanjutkan review dua buku yang berjudul The Histories of Quranic Text dari bab 5 sampai bab 6. Kemudian buku yang kedua yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dari bab 4 sampai bab 5. Langsung saja, yaitu rekaman dan penyusunan Al-Quran. Selama periode Mekah, kendati diwahyukan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab tertulis. Ini menunjukkan petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Nabi Muhammad kemudian, selama periode Madinah, penulis wahyu Nabi Muhammad pada periode Madinah, kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama. Kurang lebih 65 sahabat yang ditugaskan Allah Nabi Muhammad bertindak sebagai penulis wahyu. Nabi Muhammad mendiktekan Al-Quran. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad. Ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Kemudian tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat. Praktik yang biasa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad melarang orang-orang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Dan siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka ia harus menghapusnya. Beliau ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama agar tidak terjadi campur aduk secara kekeliruan. Kemudian susunan Al-Quran, susunan ayat ke dalam surah. Diakui secara umum bahwa susunan ayat dan surah dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Susunannya tidak secara urut saat wahyu diturunkan dan subjek bahasan. Rahasianya hanya Allah yang Maha Tahu karena Dia sebagai pemilik kitab tersebut. Kemudian kompilasi tulisan Al-Quran. Di sini kita perlu memperhatikan penggunaan kata pengumpulan bukan penulisan. Dalam komentarnya, Al-Khattabi menyebut catatan ini memberi isyarat akan kelangkaan buku tertentu yang memiliki ciri khas tersendiri. Sebenarnya, kitab Al-Quran telah ditulis seutuhnya sejak zaman Nabi Muhammad. Hanya saja belum disatukan dalam surah-surah yang ada juga masih belum tersusun. Penyusunan Al-Quran dalam satu jilid utama boleh jadi merupakan satu tantangan karena nasih masuk yang muncul kemudian dan perubahan ketentuan hukum maupun kata-kata dalam ayat tertentu memerlukan penyertaan ayat lain secara tepat. Kemudian penugasan Zaid bin Sabit dalam mengompilasikan Al-Quran. Zaid melaporkan, Abu Bakar memanggil saya setelah terjadi peristiwa pertempuran Al-Yamamah yang menelan korban pada sahabat sebagai syuhada. Kami melihat saat Umar ibnu Khattab bersamanya. Abu Bakar mulai berkata, Umar baru saja tidak menyampaikan pendapat ini. Dalam pertempuran Al-Yamamah telah menelan korban begitu besar dari para penghafal Al-Quran. Dan kami khawatir hal yang serupa akan terjadi dalam peperangan lain. Sebagai akibat kemungkinan sebagian Al-Quran akan musnah. Oleh karena itu, kami berpendapat agar dikeluarkan perintah pengumpulan semua Al-Quran. Kemudian cara Zaid bin Sabit menggunakan materi tulisan Al-Quran. Cara yang biasa dipakai dalam menyatukan naskah agar seorang perumus kalimat atau editor mengadakan perbandingan dengan naskah lain dari hasil kerja yang kendati. Biasanya, tidak semua naskah memiliki nilai yang setaraf dalam memberi penjelasan terhadap tingkatan naskah yang paling dapat dipertanggungjawabkan dengan yang tak memiliki harga nilai.
Berikut beberapa ketentuan penting sebagai naskah yang lebih awal biasanya lebih dapat terjamin dan terpercaya dari naskah yang muncul sebelumnya. 2. Naskah yang sudah diubah dapat dibetulkan oleh penulis melalui proses perbandingan dengan naskah induk. Lebih tinggi tingkatannya dari manuskrip yang tidak ada perubahan. 3. Jika naskah asli masih ada, naskah lain yang ditulis dari naskah itu akan hilang nilainya. Dari situ, kita dapat disimpulkan bahwa pengabdian Abu Bakar sendiri terhadap Al-Quran sangat mengagumkan. Dia sangat memperhatikan instruksi tentang dua saksi untuk membangun otentisitas kompilasi Al-Quran itu sendiri. Walhasil, walaupun ditulis di atas kertas yang tidak sempurna dan berbeda ukuran, ini telah menunjukkan keikhlasan dalam usahanya semampu mungkin untuk memelihara Al-Quran. Kemenangan yang berarti melebihi batas padang pasir Arab mendorong kemajuan pendidikan Islam sampai ke Palestina dan Suriah. Pemerintahan Umar telah mengembangkan sekolah-sekolah untuk menghafal Al-Quran di dunia negeri padang pasir kering dan tanah bulan sabit yang subur dan kaya. Tetapi perhatian pada zaman Khalifah Utsman, usaha-usaha Zaid bin Sabit sebagai orang yang memulai mengaplikasikan Al-Quran dan tidak berhenti dengan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sekian review buku pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.